Beliau lahir di Tanarab, Banten pada tahun 1813. Syekh Nawawi menunjukkan minat besar pada ilmu agama sejak kecil. Beliau belajar dari ulama-ulama lokal sebelum melanjutkan studinya ke Mekah. Di Mekah, beliau belajar dengan banyak ulama besar hingga akhirnya mengajar di Masjidil Haram. Syekh Nawawi wafat pada tahun 1897 dan dimakamkan di Mekah. Ajaran-ajaran Syekh Nawawi dikenal sebagai seorang ulama yang mendalami ilmu fikih, tasawuf, tauhid, dan tafsir. Beliau mengajarkan Islam dengan mendekatkan yang moderat dan mengajarkan keseimbangan antara ilmu syariat atau hukum Islam dan tasawuf, spiritualitas Islam. Ajarannya menekankan pentingnya ilmu agama sebagai bekal dalam hidup serta toleransi dan kasih sayang antar umat manusia. Pengaruh terhadap masyarakat sebagai salah satu ulama besar asal Indonesia, Syekh Nawawi menjadi tokoh yang sangat dihormati di kalangan Muslim Nusantara. Banyak ulama Indonesia pada masa itu yang menimba ilmu darinya di Mekah, yang kemudian menyebarkan pemikirannya di Indonesia. Beliau berperan penting dalam pembentukan kurikulum pendidikan di pesantren-pesantren yang kemudian berkembang di Indonesia, menjadikannya rujukan penting dalam kajian keilmuan Islam di Nusantara. Karya-karya Syekh Nawawi menulis banyak karya termasuk Nihayat Al-Zain, kitab fikih yang menjadi rujukan di pesantren. Tafsir Marah Labid, tafsir Al-Quran 2 jilid yang banyak dipelajari di Asia Tenggara. Syekh Al-Hikam, kitab tasawuf yang mengomentari kitab Al-Hikam karya Ibnu Attahil. Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari. Ajaran-ajaran Syekh Yusuf dikenal dengan ajaran tasawufnya, khususnya tarekat Khalwatiyah yang berfokus pada penyucian hati, introspeksi, dan pendekatan spiritual yang dalam kepada Allah. Ajarannya juga mengandung semangat perlawanan terhadap penjajahan dan mendorong masyarakat untuk memiliki jiwa kemandirian serta keberanian dalam membela agama. Pengaruh terhadap masyarakat, Syekh Yusuf menjadi sosok pejuang spiritual dan fisik dalam melawan penjajah Belanda. Ajaran-ajaran tasawufnya menjadi inspirasi bagi gerakan perlawanan di Sulawesi Selatan dan daerah lainnya di Nusantara. Beliau dihormati sebagai pejuang kemerdekaan dan guru spiritual yang memberikan inspirasi ketahanan spiritual dan nasionalisme. Karya-karya Beberapa karyanya, terutama dalam tasawuf, meliputi Safinat An-Najah, teks tasawuf yang mengajarkan kesucian jiwa, berbagai risalah dalam tarekat Khalwatiyah, kehidupan pribadi, lahir di Goa, Makassar pada tahun 1626. Syekh Yusuf menghabiskan waktu untuk menimba ilmu di berbagai tempat seperti Makkah, Madinah, dan Turki. Setelah kembali ke Nusantara, ia berjuang melawan penjajah Belanda hingga akhirnya diasingkan ke Sri Lanka dan Afrika Selatan. Beliau wafat di Afrika Selatan pada tahun 1699 dan dikenang sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah perlawanan dan dakwah di Indonesia. Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Ajaran-ajaran Abdus Somad Al-Palimbani berfokus pada tauhid dan tasawuf. Dalam tasawufnya, beliau menekankan pentingnya membersihkan diri dan mencapai kedekatan spiritual kepada Allah. Namun, tetap diiringi dengan praktik syariat yang kuat, beliau juga mengajarkan pentingnya jihad melawan penjajahan sebagai bagian dari iman. Pengaruh terhadap masyarakat. Karya dan ajarannya sangat berpengaruh di kalangan muslim di Nusantara. Beliau memotivasi masyarakat muslim untuk mempertahankan iman mereka dan melawan penjajahan yang dianggap sebagai bagian dari jihad. Banyaknya pelajar dari Nusantara yang mengadopsi pemikirannya dalam bidang tasawuf dan spiritual. Kehidupan pribadi, lahir di Ranir, India. Ia datang ke Aceh pada masa Sultan Iskandar Sani dan menjadi mufti kerajaan. Ia kemudian meninggalkan Aceh setelah terjadi konflik dengan pengikut Wujudiyah dan kembali ke India. Ajaran-ajaran Nuruddin bin Araniri berfokus pada ajaran fikih, akidah, dan tasawuf. Ia dikenal karena kritiknya terhadap ajaran Wujudiyah. Hamzah Nafsuri yang menurutnya menyimpang dari ajaran Islam murni.
Ia mengajarkan bahasa isyarat dan tasawuf harus berjalan beriringan dan mendorong pemahaman agama yang murni. Pengaruh terhadap masyarakat. Sebagai ulama istana dari Kesultanan Aceh, Nuruddin bin Araniri berperan penting dalam pembaharuan pemikiran Islam di Aceh, mengoreksi ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang. Karya-karya Bustan al-Salatin, sebuah ensiklopedia yang mencakup sejarah dan pemerintahan Islam. Singkili, Aceh pada tahun 1615 dan belajar di Timur Tengah. Sekembalinya di Aceh, beliau mengabdikan hidupnya untuk mengajarkan Islam dan menulis hingga wafat pada tahun 1693. Ajaran-ajaran Syekh Abdul Rauf adalah tokoh yang memperkenalkan tasawuf moderat yang menggabungkan syariat dengan tasawuf. Beliau mengajarkan akidah yang kokoh dengan dasar pemahaman bahwa pembersihan hati harus belajar seiring dengan pelaksanaan syariat. Pengaruh terhadap masyarakat. Sebagai mufti kerajaan Aceh, beliau memainkan peran besar dalam mendidik dan membimbing masyarakat. Banyaknya murid yang menjadi tokoh terkemuka dalam dunia Islam di Nusantara. Ajarannya turut memperkuat penyebaran Islam di Aceh dan Sumatera. Karya-karya pertama, Mi'rat al-Tulab, kitab fikih sebagai panduan hukum. Yang kedua, Tanbih al-Masyi, kitab tasawuf yang membahas konsep-konsep spiritual. Yaitu Muhammad Soleh bin Umar al-Samarani atau biasa disebut Soleh Darat. Beliau memiliki ajaran-ajaran. Syekh Soleh Darat berfokus pada fikih dan tauhid, mengajarkan syariat yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Jawa. Beliau menekankan bahwa ajaran Islam harus disampaikan pada bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Lalu, Syekh Umar juga bisa berpengaruh terhadap masyarakat. Syekh Soleh Darat sangat berpengaruh di Jawa karena banyak karyanya yang ditulis dalam bahasa Jawa, memudahkan pemahaman Islam bagi orang Jawa. Salah satu muridnya adalah Raden Ajeng Kartini yang terinspirasi untuk memahami Islam dengan lebih mendalam. Lalu, dia juga memiliki karya-karya. Beberapa karyanya adalah Sulam al-Taufiq, kitab fiqih, karya-karya dalam bahasa Jawa tentang akidah dan ibadah. Lalu, dalam kehidupan pribadinya, beliau lahir di Semarang pada abad ke-19 yang menjadi salah satu ulama terkemuka di Jawa. Ia berkontribusi besar dalam pendidikan Islam di tanah Jawa. Kehidupan pribadi Syekh Hamzah Al-Fansuri. Diperkirakan hidup pada abad ke-16 hingga awal ke-17. Hamzah berasal dari Fansur Baru, Sumatera Utara. Ia belajar di berbagai tempat termasuk Timur Tengah. Sebelum menyebarkan ajaran tasawufnya di Aceh, dia dihormati sebagai penyair dan sufi. Namun juga dikritik oleh sebagian kalangan karena pandangan tasawufnya yang dianggap tidak sesuai dengan Islam konservatif. Pengaruh terhadap masyarakat. Ajarannya sangat berpengaruh di Kesultanan Aceh dan sekitarnya, terutama di kalangan masyarakat dan bangsawan, serta menjadi inspirasi dalam sastra sufi Melayu. Meski demikian, ajarannya menuai kontroversi, terutama oleh ulama Nuruddin Araniri yang menganggap konsep wujudiyahnya menyimpang. Karya-karyanya berisi berupa puisi sufistik dalam bahasa Melayu yang mengandung ajaran tasawuf, di antaranya syair perahu melambangkan perjalanan spiritual, syair burung pingai menggambarkan jiwa yang merindukan Tuhan, Asrar al-Arifin dan Syarab al-Asyikin menguraikan ajaran tasawufnya.
Ajaran Hamzah Al-Fansuri dikenal sebagai tokoh tasawuf Nusantara yang memperkenalkan konsep wahdatul wujud atau kesatuan wujud, yang mengajarkan bahwa Tuhan dan makhluk tidak terpisah mutlak, dan segala yang ada di dalam adalah manifestasi Tuhan. Ia mendorong perjalanan spiritual untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan melalui penyucian diri dan pengendalian ego.